Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini masih diberi nikmat kesehatan. Kita bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Barokah yang kita muliakan. Selawat dan salam kita haturkan ke baginda junjungan kita Rasulullah SAW, para sahabatnya dan umat-umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, karena takdir Allah pula hari ini saya bisa hadir di Masjid Al-Barokah di Kelurahan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, untuk menyapa warga dan tentunya menyampaikan beberapa arahan-arahan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah Bandung hari ini alhamdulillah sudah banyak perbaikan-perbaikan, diapresiasi luar biasa oleh banyak pihak. Terakhir kemarin kami terpilih lagi sebagai kota yang kinerja birokrasinya nomor 1 se-Indonesia, alhamdulillah. Ini menunjukkan manjada wajada, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang kedua, perubahan itu datang dari keteladanan. Karena salah satu nasihat dari ibu saya adalah bahwa dakwah yang paling mulia itu adalah dengan akhlak. Kalau akhlak kita baik, insya Allah tanpa kita bicara, orang juga akan mencontoh. Nah, saya juga ingin menerapkan keteladanan dalam kepemimpinan, menjadi pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat, bisa bertemu secara fisik atau bertemu secara digital, apapun masalah bisa kita selesaikan sama-sama. Pejabat bukan lagi minta dilayani, tapi harus melayani. Jadi Pak Camat, Pak Lurah pun harus sama, tidak ada bedanya dengan saya menerapkan kepemimpinan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Saya dengan warga Bandung juga tidak pernah membedakan. Bedanya Pak Wali mah jadwalnya lebih banyak, itu aja. Gayanya, caranya, sholatnya, ngajinya, ke pasarnya, ngantri di bioskop, sama saja Bapak Ibu. Yang membedakan hanya jadwal saya sehari bisa 8-10 agenda per hari, bisa 500-an orang ingin bertemu, kelompok ingin bertemu sebulan, dan 2000 keputusan per tahun yang saya ambil, yang insya Allah saya tanggung jawabkan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin. Ada hikmahnya saya juga untuk menyeimbangkan lahir dan batin. Nah, berikutnya adalah saya ingin warga Bandung ini banyak bersyukur, ya. Syukur saat sedang di atas, bersabar saat sedang di bawah. Jadi orang Bandung suhu, cuaca, iklim ini nyaman, maka saya jalan kaki bersepeda gitu ngesang teuing. Jadi bapak-bapak kalau jaraknya dekat gak usah naik kendaraan. Kalau ngajak wisata di tengah kota bisa berjalan kaki sekarang, ya. Trotoar sudah baik, taman-taman sudah banyak dan seterusnya. Tapi yang terpenting, saya ingin membawa kota Bandung ini menjadi kota percontohan di Indonesia, kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kota yang seimbang lahir dan batinnya, Pak. Itulah kenapa dapur kami diperbaiki, tadi reformasi birokrasi kita alhamdulillah sudah juara 1. Taman-taman diperbanyak, tapi maghrib mengaji juga kita gerakan di mana-mana. 2000 masjid di Bandung, setiap maghrib sampai isya, anak-anaknya digiring ke masjid, kita belajar tadarus dan ceramah tentang akhlak dan sebagainya. Alhamdulillah, komitmen itu saya perkuat tahun ini, 2000-an masjid akan kami bantu, sehingga guru-guru ngajinya insya Allah ada bantuan keuangan dari Pemkot Bandung, ya. Kedua, tadi trotoar diperbaiki, gorong-gorong diperbaiki, tapi ayo bayar zakat juga kita diperkuat, ya. Kemudian jalan-jalan dipermulus dan lain sebagainya. Kemudian program zakat juga kita perkuat. Kemarin kita memulai program namanya Family for Family, terinspirasi cerita kaum Ansor di Madinah yang membantu kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah tidak membawa apa-apa.
Apa yang dilakukan kaum Ansor saat itu di zaman Nabi, mereka mempekerjakan, mengadopsi satu keluarga oleh keluarga yang mapan di Madinah. Nah, sekarang kami lakukan itu. Jadi sekarang keluarga-keluarga mapan mengasuh satu keluarga yang tidak mampu, Pak. Ada 50.000 keluarga tidak mampu, sekarang akan diasuh oleh 50.000 keluarga yang sudah mapan. Mudah-mudahan kalau ini berhasil dalam hitungan tahun, insya Allah kemiskinan akan selesai oleh kesetiakawanan sosial masyarakat. Karena membangun negeri ini tidak bisa hanya struktural, formal, harus pawali, harus pemerintah, nggak bisa. Kekuatan di dunia ini dalam teori modern ada 4. Satu, pemerintah punya kekuatan, 2, pebisnis punya kekuatan, yang ketiga media sekarang punya kekuatan, yang keempat adalah masyarakat punya kekuatan. Masyarakat kalau sudah kompak tidak bisa dikalahkan, ya. Rakyat kalau sudah bersatu tidak bisa dipatahkan. Nah, kuncinya saya sekarang mendorong seperti ini supaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah antar masyarakat itu kokoh, diterjemahkan ke dalam keluarga asuh, mengasuh keluarga yang tidak mampu. Itu yang saya maksud seimbang lahir dan batin, ya. Kemudian kita mimpi-mimpi besar infrastruktur kita kejar, subuh berjamaah juga kita galakkan. Mudah-mudahan minimal ya hari Minggu subuh ini penuh seperti Jumaahan, ya. Kalau bisa tiap hari alhamdulillah saya sangat bahagia. Tapi minimal kalau hari Minggu mah nggak ada alasan, Pak Wali. Saya dinas, saya banyak alasan. Tapi kalau Minggu makan kosong ya, badai bobodai mangga, badai car free day silahkan, mau apa-apa juga silahkan. Nah itu Pak. Jadi di Bandung mah tong parasea, setuju ya Pak? Di Bandung mah segala sesuatu teh silaturahmi, kita ngobrol, kita duduk bersama. Jangan ada kelompok-kelompok yang memecah belah kita. Gak boleh ada yang membenci ulama-ulama kita. Gak boleh ada yang menghancurkan NKRI semangat kita. Tidak boleh ada yang membenci Pancasila. Semua itu hasil musyawarah sejarah, ya. Nah, yang membuat kita nikmat bisa begini karena kita ada NKRI, ada Pancasila, ada nikmat iman Islam dan seterusnya. Kalau bapak-bapak jamaah tidak percaya, lihat Timur Tengah hari ini para siapa? Ada Irak rusak, ada Afghanistan, ada Yaman, ada Suriah, ada macam-macam. Orang mah alhamdulillah bisa ke pasar jalan kaki, naik motor dengan nyaman, bisa ke alun-alun. Di sana mah nggak bisa boro-boro gitu. Jadi ingat surat Ar-Rahman, ya, fabi'ai ala irobikuma tukaziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi wahai orang Bandung yang mau kamu dustakan. Segala ayat di dia mah bahagia lahir batin. Tinggal doakan pemimpinnya amanah, pemimpinnya istiqomah, bertemu dengan warga-warga, umat-umat yang taat pada pemimpin. Itulah salah satu definisi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kita harapkan Bandung ini lebih maju. Saya senang tadi saya dengar dari Pak RW, maghrib mengaji juga rame. Kenapa Pak? Supaya anak-anak kita itu nanti besarnya lebih hafiz Quran dari bapak ibunya, setuju? Pemberian bapak ibunya ngapalkan saayana, anak kita harus lebih. Anak kita harus sekolah gimana caranya supaya hidupnya dia lebih cerdas, lebih pintar dari orang tuanya. Mereka juga harus lebih makmur, lebih sejahtera dari orang tuanya. Itu baru hidup yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Jadi itu himbauan saya, mari bersyukur, mari bekerja keras, mari berikhtiar. Hari ini saya tahu semua orang pegang HP, hati-hati Pak. Tidak semua informasi yang Bapak baca itu benar. Kalau terhadap informasi mas sekarang nasihat saya Pak, pakai teori suudon aja. Kalau ada berita menggetarkan hati, terus rada bikin emosi, itu kunci pertama jangan percaya dulu. Cek di 3 sumber berita, ayat di Detikcom, ayat di mana ayat, berarti benar. Tapi kalau ada berita broadcast kadang-kadangnya si anu naon, nggak ada di berita online, jangan percaya dulu Pak. Itu yang akan merusak eta. Ya, kebencian diperkuat gitu ya. Ejek mengejek diperbesar, kebencian terhadap kelompok. Tahun lalu 2.700 berita bohong diciptakan sengaja. Coba bayangkan. Kenapa? Karena ada duitnya Pak. Semakin berita bohong itu dipercaya, diklik di HP masing-masing, itu duit ke si pembuat berita bohong itu hadir secara otomatis ekonominya. Nah, orang Bandung mah harus jadi masyarakat yang tabayun, kira-kira gitu. Masyarakat cek dan recheck. Kalau ada sesuatu berita yang
menggetarkan hati, tapi cuman sumbernya itu jangan langsung percaya. Itu omat dari saya. Hanya cara itulah teknologi bisa diseimbangkan. Masalah hari ini Pak, teknologi maju teuing, kedewasaan kita belum sampai. Jadi gampang terbakar emosinya oleh berita-berita. Oleh karena dan saya doakan yang sholat tidak hanya aki-aki saja biasanya ya, tapi generasi mudanya juga jangan banyak main game, main tikung menikung, naon motor dan sebagainya. Ramekan masjid. Insya Allah tempat baik ini melahirkan kebaikan. Saya kira itu nasihat-nasihat saya apresiasi Sukagali ini, khususnya RW ini salah satu RW terbaik ya, hijau di mana-mana, masyarakatnya kreatif, lukis melukis, ibu-ibunya juga bararager, saya lihat juga rajin ke masjid. Insya Allah ini contoh tempat yang paling mulia yang nanti akan saya jadikan contoh. Itu saja, terakhir dari saya, mari saling mendoakan. Saya cuma minta didoakan dua, diberi kesehatan, dan dua, keselamatan dunia akhirat. Dan saya juga akan mendoakan warga di Sukagali, Sukajadi, khususnya jamaah barokah, satu, selalu diberi panjang umur, kesehatan, tempatnya selalu diberkahi, dimuliakan, dan insya Allah menjadi tempat teladan kita bersama. Itu saja niat baik dan rasa cinta saya kepada warga di sini. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli orang apa yang diajukan ini saya di kotakku itu rutin laku sekaligus ini maaf Iya sama Pak. alhamdulillah oh dadak ya tahu sekali. Nah. Apa ente? Pendopo aya bani. Di antosan ku tamu sudah. Mangga